Selamat datang pada kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-8 dengan topik perancangan dan implementasi CPU dan memori. Ada beberapa arsitektur CPU yang ada saat ini ya. Ada arsitektur dari IBM Mainframes, ada Intel x86 yang sering kita pakai di PC desktop, PC laptop gitu ya. Ada IBM Power PC, ada ARM arsitektur yang kita pakai di smartphone, tablet, dan ada Oracle Spark Family. Masalah dan solusi bagi arsitektur CPU awal. Sejumlah besar instruksi khusus jarang digunakan, tetapi menambah kompleksitas perangkat keras dan memperlambat instruksi lain. Akses memori data yang lambat dapat dikurangi dengan menambah register umum. Menggunakan register untuk menyimpan alamat dapat mengurangi jumlah mode alamat dan menyederhanakan rancangan arsitektur. Instruksi dengan panjang yang tetap dan format yang tetap dapat membuat instruksi diambil dan dijalankan secara independen dan paralel. Masalah pengaturan waktu siklus fetch execute ya. Clock komputer digunakan untuk tujuan pengaturan waktu untuk setiap langkah siklus instruksi. Satuannya adalah gigahertz atau GHz. Itu miliar langkah per detik. Instruksi dapat dan seringkali membutuhkan lebih dari satu langkah. Seperti bisa kita lihat di contoh ini ya. Ini satu instruksi 4 langkah di sini ya. Ini langkah pertama sampai langkah yang keempatnya adalah satu instruksi. Pada langkah kelima baru instruksi yang berikutnya. Ya, jadi satu instruksi bisa membutuhkan lebih dari satu langkah dan umumnya lebih dari satu langkah. Fitur dan peningkatan CPU ya, bisa dengan memisahkan unit fetch execute, dengan pipelining, dengan memperbanyak unit eksekusi dan membuat paralel, dan ada pemrosesan skalar, pemrosesan superskalar, dan pemrosesan instruksi pencabangan. Unit fetch terdiri dari unit pengambilan instruksi, unit penguraian instruksi, unit penguraian untuk menentukan opcode dan mengenal jenis instruksi dan operan. Beberapa instruksi diambil secara paralel dan disimpan dalam buffer hingga diurai dan dieksekusi. Register instruction pointer menyimpan lokasi instruksi yang sedang diproses. Dan unit execute menerima instruksi dari unit penguraian dan unit eksekusi yang sesuai menjalankan instruksi tersebut. Pipelining itu adalah teknik jalur perakitan untuk memungkinkan tumpang tindih antara siklus fetch execute dari urutan instruksi. Jadi kalau kita lihat di contoh yang tadi, satu instruksi terdiri dari beberapa langkah. Nah, instruksi berikutnya akan dimulai setelah satu instruksi itu selesai. Ya, kalau tadi satu instruksi 4 langkah, instruksi berikutnya pada langkah yang kelima. Nah, pada pipelining ini memungkinkan instruksi yang berikutnya itu dimulai pada langkah yang kedua sebelum instruksi yang pertama selesai. Nah, itu yang disebut pipelining. Dan ada istilah pemrosesan skalar, yaitu jika eksekusi instruksi rata-rata kira-kira sama dengan kecepatan clock CPU. Nah, hal ini bisa kita capai dengan pipelining. Jadi kalau tanpa pipelining, satu instruksi membutuhkan beberapa clock CPU. Ya. Kalau dengan pipelining, ini pemrosesan skalar, satu instruksi kira-kira sama dengan satu clock CPU. Namun ada masalah karena macet, ya, karena instruksi memiliki jumlah langkah yang berbeda. Jadi misalnya instruksi yang pertama 10 langkah, instruksi yang kedua 4 langkah.
Maka instruksi yang kedua ini akan macet, ya, menunggu instruksi pertama selesai terlebih dahulu. Dan masalah karena pencabangan. Ya, kalau ada pencabangan kan belum tentu instruksi berikutnya itu adalah instruksi setelah yang urutannya setelah instruksi saat ini. Bisa jadi melompat ke alamat yang lain. Nah, ini contoh pipelining di sini ya. Jadi, pada langkah yang kedua ini sudah dilakukan langkah satu dari instruksi kedua. Pada langkah yang ketiga, dilakukan langkah kedua dari instruksi ketiga dan langkah pertama dari instruksi ketiga. Nah, di sini ada macet di sini ya. Ini karena panjang instruksinya berbeda. Jadi dia menunggu sampai instruksi sebelumnya selesai dulu baru dia lanjut. Nah, solusi pada masalah pencabangan yaitu pisahkan saluran pipa untuk kedua kemungkinan. Dan menggunakan pendekatan probabilistik ya. Probabilistik itu jadi kondisinya kita hitung probabilitasnya. Untuk dua kemungkinan, itu kemungkinan pertama berapa probabilitasnya, kemungkinan kedua berapa probabilitasnya. Yang diambil lebih dahulu adalah yang probabilitasnya lebih tinggi. Dan mensyaratkan solusi berikut agar tidak bergantung pada cabang. Ya, penyusunan ulang instruksi, yaitu pemrosesan superskalar. Nah, unit eksekusi yang banyak dan paralel, instruksi yang berbeda memiliki jumlah langkah yang berbeda dalam siklusnya. Berbeda di setiap langkah ya, jadi ada instruksi aritmatika, ada instruksi pemindahan data, beda-beda. Nah, setiap unit eksekusi dioptimalkan untuk satu jenis instruksi umum. Beberapa unit eksekusi mengizinkan eksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Jadi pada satu saat yang bersamaan, karena ada beberapa unit eksekusi, ya bisa dijalankan secara bersama-sama. Itu yang disebut sebagai paralel. Nah, pemrosesan paralel memungkinkan pemrosesan superskalar, jadi memproses lebih dari satu instruksi per siklus CPU, per siklus clock. Jadi memisahkan siklus fetch dan execute sebanyak mungkin. Buffer untuk fase pengambilan dan penguraian, dan unit eksekusi paralel. Nah, ini bedanya antara yang skalar dan superskalar. Jadi kalau skalar itu ya masih berurutan gitu ya. Jadi nanti diambil rata-ratanya satu clock itu satu instruksi. Kalau yang superskalar bisa bersama-sama. Satu clock itu bisa beberapa instruksi sekaligus selesai bersamaan. Ya, dalam satu clock yang sama di sini ya. Bisa ada beberapa instruksi sekaligus selesai pada saat yang bersamaan. Nah, masalah pada pemrosesan superskalar ya. Pemrosesan yang tidak sesuai urutan. Ya, ada ketergantungan gitu ya. Ada pencabangan tadi ya, tadi kan tidak urut. Dan ada dependensi data. Jadi instruksi berikutnya itu bergantung pada data dari hasil instruksi sebelumnya. Jadi dia belum bisa dijalankan kalau instruksi sebelumnya dijalankan terlebih dahulu. Ketergantungan cabang dan eksekusi spekulatif. Eksekusi spekulatif paralel atau prediksi cabang. Tabel sejarah cabang dan ada konflik akses register. Nah, bisa diselesaikan dengan mengubah atau menggunakan nama register logis. Peningkatan memori. Memori lebih lambat dibandingkan kecepatan prosesan CPU. Kecepatan prosesan CPU itu satu siklus dalam 1/2 miliar detik, atau dalam satu detiknya itu 20 miliar, dalam satu detiknya ada 2 miliar siklus. Kalau dalam memori satu akses dalam 1/70 juta detik. Jadi dalam satu detik ada 70 juta akses. Jadi ya perbedaannya jauh sekali ya, 2 miliar siklus dan 70 juta akses. Metode untuk meningkatkan akses memori jalur lebar, ambil beberapa byte sekaligus, bukan satu byte dalam satu waktu. Dan interleaving memori, partisi memori menjadi subbagian masing-masing dengan register alamat dan register datanya sendiri.
Dan ada cache memory, ya. Ada beberapa blok, 8 atau 16 byte per bloknya. Dan ada tag untuk penunjuk ke lokasi di memori utama. Ada pengontrol cache, perangkat keras yang memeriksa tag. Ada baris cache, unit transfer antara penyimpanan dan memori cache. Dan ada istilah rasio hit, ya, rasio sukses dari total permintaan. Ya. Rasio sukses itu kalau data yang diminta ada di cache. Ya, kalau tidak ada di cache, berarti itu tidak sukses. Ya, harus ngambil dari memori. Dan sinkronisasi cache dan memori ada dua, write through dan write back. Write through itu penulisan data terjadi bersamaan di cache dan di memori. Akibatnya ya kecepatannya sama dengan kecepatan memori, lambat. Ya. Kalau write back, dia akan nulis di cache terlebih dahulu. Kemudian nantinya akan ditulis di memori. Akibatnya kecepatannya jadi lebih cepat. Karena kecepatannya sesuai dengan kecepatan cache. Ya. Jadi CPU tidak perlu menunggu penulisan di memori selesai. Dia hanya perlu menunggu penulisan di cache-nya selesai, sehingga bisa lebih cepat. Nah, cache memori ini biasanya mempunyai rasio sukses 90%, ya cukup tinggi. Dan kecepatan eksekusi akan meningkat lebih dari 50%. Mengapa bisa seperti ini? Karena ada lokalitas referensi. Jadi sebagian besar referensi memori terbatas pada wilayah kecil memori pada waktu tertentu. Dan program yang baik ditulis dalam loop, prosedur, atau fungsi kecil. Data kemungkinan dalam array, variabel, disimpan secara bersama. Nah, cache bisa kita bagi dalam level-level. Ya. Ini contoh yang 2 level. Sekarang umumnya 3 level. Ya, L3 ya, L3 gitu ya. Nah, level pertama itu ukurannya lebih kecil, tapi lebih cepat dibandingkan level yang kedua. Demikian juga level ketiga ya. Level ketiga itu ukurannya lebih besar, tapi lebih lambat. Nah, yang ukurannya paling besar adalah memori, tapi yang paling lambat juga sekaligus jadi paling yang lambat. Ya. Multiprocessing. Mengapa multiprocessing? Untuk meningkatkan daya pemrosesan suatu sistem. Pemrosesannya secara paralel. Sistem multiprosesor itu dia tergabung erat ya. Jadi kalau sekarang ini multicore istilahnya ya. Jadi CPU berada di sirkuit terintegrasi tunggal. Ya. Kalau smartphone itu sudah umum ada 8 core. Kalau CPU itu ya antara 4 sampai 8 core. Ya, ada juga yang CPU untuk server sampai 64 core. Sistem multiprosesor, akses identik ke program, data memori bersama, input-output, dan lain-lain. Dengan mudah memperluas multitasking dan menggandakan eksekusi program. Ada dua cara mengkonfigurasi, yaitu master-slave dan symmetrical. Pada multiprocessing master-slave, ada satu master CPU yang tugasnya mengelola sistem, mengontrol semua sumber daya dan penjadwalan, menetapkan tugas ke CPU slave. Keuntungannya adalah sederhana, ada proteksi sistem dan data. Kelemahannya, master CPU jadi bottleneck. Ya, karena semua pemrosesan harus lewat master CPU. Dan masalah keandalan, jika master CPU gagal, seluruh sistem gagal. Dan multiprocessing yang symmetrical, setiap CPU memiliki akses yang sama ke sumber daya. Setiap CPU menentukan apa yang akan dijalankan menggunakan algoritma standar. Kelemahannya, ada konflik sumber daya, memori, input output, dan lain-lain. Dan implementasinya jadi lebih kompleks. Keuntungannya, keandalannya tinggi. Ada dukungan toleransi, kesalahan, ya, dan beban kerjanya seimbang. Demikian materi hari ini. Ya, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.